Salam jumpa lagi sahabat-sahabat semuanya. Salam jumpa dengan Niang Lo Channel. Di hadapan saya ada nasi. Ini bukan berarti saya mau makan ya, tapi berikut ini saya akan membuatkan suatu informasi kepada sahabat-sahabat semua tentang manfaat dari nasi basi ini. Bisa kita gunakan sebagai bahan pupuk atau sebagai dekomposer untuk pembuatan kompos. Jadi kali ini kita akan membuat cara membuat mikroorganisme lokal dengan nasi basi. Sahabat semua, larutan MOL atau mikroorganisme lokal adalah larutan hasil fermentasi yang berbahan dasar kali ini berbahan dasar nasi atau limbah nasi dari rumah. Ya. Larutan MOL mengandung unsur hara mikro dan unsur hara makro, dan juga mengandung bakteri yang berpotensi sebagai perombak bahan organik, merangsang pertumbuhan, dan sebagai agen pengendali hama dan penyakit tanaman. Sehingga MOL dapat digunakan baik sekali sebagai komposer, pupuk hayati, sebagai pestisida organik, terutama sebagai fungisida. Larutan MOL ini sangat mudah dibuatnya. Keunggulan dari penggunaan MOL ini adalah dapat mendukung pertanian ramah lingkungan, dapat mengatasi permasalahan pencemaran limbah pertanian dan limbah rumah tangga, ya, dan memperkaya keanekaragaman biota tanah serta memperbaiki kualitas tanah dan pertanian. Sahabat-sahabat semua, nasi basi atau nasi sisa ini sering menjadi limbah dan dibuang begitu saja. Biasanya nasi sisa ini dibuang di tempat sampah atau diberikan sebagai bahan pakan ternak. Padahal lebih dari itu, nasi basi bisa dijadikan sebagai bahan bioaktivator untuk pembuatan pupuk kompos atau pupuk organik. Nah, untuk menjadikan sebagai cairan pengganti bahan kimia, nasi basi yang sudah menjadi cairan jauh lebih bagus kegunaannya dalam mempercepat proses pembusukan sampah. Cara ini sering disebut dengan MOL atau mikroorganisme lokal. Nah, nasi basi ini nanti kita akan biarkan untuk 2 sampai 3 atau bahkan 4 hari biar tumbuh jamur seperti ini ya. Sudah bagus sekali, sudah ditumbuhi oleh jamur, dan kita akan olah ya. Nanti kita akan menambahkan beberapa bahan untuk dibuat sebagai pupuk dengan nama prosesnya itu mikroorganisme lokal atau MOL nasi basi. Jadi syarat untuk membuat MOL itu ya, yang digunakan nanti bisa juga sebagai pupuk tanaman ya, adalah bahwa harus tersedia sumber karbohidrat, glukosa, dan bakterinya. Apabila ketiga bahan tersebut tidak tersedia dalam pembuatan, maka dapat diprediksi MOL akan gagal. Maka dari itu, 3 bahan tersebut harus tersedia dan harus dipenuhi. Jadi langkah-langkahnya akan kita buat seperti berikut ini. Informasi juga sahabat-sahabat bahwa dalam proses pembuatan MOL nasi basi kita menambahkan air, dan sebaiknya kita gunakan air hujan, air sumur, atau kali ini saya akan menggunakan air AC ya. Ini air AC bisa tampung ya. Air AC ini cukup bagus karena tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, tidak ada mineral yang berbahaya, dan ini murni air, dan ini sangat baik untuk pelarut. Seperti ini sahabat-sahabat semuanya, kita akan larutkan nasi basi ini dalam air dengan perbandingan 1 bagian nasi basi ini dengan 4 bagian air.
Karena nasi ini saya perkirakan satu centong ini, satu gelas ini, maka saya akan siapkan air sebanyak 4 kali ya. Ini 1, 2, 3, 4. Oh ya sahabat-sahabat, sebaiknya dalam mengerjakan proses pembuatan ini kita menggunakan sarung tangan, karena nanti nasi basinya akan kita remas-remas sampai larut dalam air. Nah, sekarang air sudah tersedia. Sekarang ini kita akan masukkan semua nasi basinya ya. Ya, ini jamur-jamurnya ya, kapangnya, pasporanya ini kita cuci, jangan sampai terbuang ya. Kita cuci, kemudian nasi ini kita akan remas-remas karena ini mudah larut, sudah hancur, sudah membusuk ya. Namun pembusukannya itu dengan bakteri yang bermanfaat. Nah, setelah hancur ya, kita kan tambahkan gula sebanyak 2 sendok. Kali ini saya gunakan gula pasir, mau gunakan juga gula aren atau gula merah boleh ya. Nih saya pakai 2 sendok makan, kita hancurkan. Nah, setelah kita pastikan bahwa semua itu sudah tercampur dengan rata, kemudian kita tuang ke dalam botol ya, dengan menggunakan corong ya. Ini menggunakan corong ya. Oke ya, ini ada sedikit tumpah tadi ya. Ini nah, ini sudah terisi ya. Kita usahakan botol ini hanya terisi 3/4 bagian saja ya, supaya dia proses fermentasi berlangsung dengan baik. Dan kita akan tutup ya, tutup rapat botolnya ya. Ini botol kita akan tutup rapat dan ditempatkan di tempat yang tidak terkena matahari langsung. Nah, seperti ini ya. Diamkan selama kurang lebih seminggu, dan setelah itu bisa digunakan. Nah, dalam proses fermentasi ini ya, kita setiap hari itu kita buka tutupnya untuk membuang gas, karena akan terjadi gas karena proses fermentasi ya. Dan itu setelah kita buang gas, kita bisa aduk-aduk sedemikian gini ya, terus letakkan lagi. Setelah seminggu dia akan menjadi seperti ini. Ini yang sudah saya buat sebelumnya, sudah jadi ya. Ini tinggal saya saring ya, dan bisa digunakan sebagai pupuk organik cair atau sebagai bioaktivator untuk pembuatan kompos ya. Dan nanti untuk takarannya itu ya, untuk kocor ke tanaman itu ya, ini yang sudah jadi itu bisa dengan 1 bagian mol nasi basi dicampur dengan 10 liter air atau 10 bagian air, kita kocor ke tanaman sebagai pupuk penyubur tanaman gitu. Tapi bila digunakan sebagai dekomposer, mol ini campurkan dengan air sebanyak 5 bagian, jadi 1:5, 1 bagian mol dan 5 bagian air. Kemudian disiramkan mol ini ke bahan organik yang akan kita buat sebagai kompos. Demikianlah sahabat-sahabat semua, tata cara pembuatan mikroorganisme lokal dengan berbahan dasar limbah nasi atau sisa nasi yang basi yang kita nggak gunakan lagi. Semoga ada manfaatnya buat sahabat-sahabat semua, dan kita bersemangat untuk membangun lingkungan yang lebih sehat ya, membangun pertanian yang ramah lingkungan. Tapi jangan lupa ya,
sahabat-sahabat semua memberikan like atau komen terhadap video ini, dan juga jangan lupa subscribe-nya supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Saya mohon maaf kalau misalnya dalam pembuatan ini ada kata-kata yang kurang disimak dengan baik atau mungkin kurang dipaham, ya semua maaf, dan kita jumpa untuk lain peristiwa dan lain waktu. Terima kasih.